Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Wah, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Wah, tentunya dong. Nah, saat ini Dose mau ajak adik-adik semua, yuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi satu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Tiada yang dapat memisahkan kita dalam kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita duduk kembali, mau ajak adik-adik untuk kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bagaimana sikap berdoa? Ya, semuanya berdiri yang tenang, tidak goyang-goyang ya. Kita mau berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu GKI Gracia, boleh kembali beribadah. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, semua katakan amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita akan bernyanyi bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Yesus yang baik, saat ini
Di kesempatan ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, biarlah kami dapat fokus, kami dapat konsentrasi mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih lagi oleh karena kuasa Roh Kudus kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati juga Loserini yang akan bercerita, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dia, memampukan dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah adik-adik, saat ini Lose mau bercerita tentang kematian Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Benar sekali, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Wah, kira-kira bagaimana ya peristiwa kematian Tuhan Yesus? Yuk kita nonton sama-sama ya adik-adik di video berikut ini. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus. Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah nonton bersama bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus. Wah, terjadi hal-hal yang ajaib di luar kuasa manusia yang menandakan bagaimana kemahakuasaan Tuhan Yesus. Wah, di daerah tempat Tuhan Yesus disalib terjadi gelap gulita selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore adik-adik. Wah, saat itu matahari tidak terbit. Dan juga terjadi tabir bait suci Allah terbelah dua. Wow, luar biasa ya kemahakuasaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, mengapa ya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Nah adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena ia sangat mengasihi kita adik-adik. Mengasihi Lose, mengasihi adik-adik, dan mengasihi semua orang. Terus mungkin adik-adik bertanya, apa hubungannya Lose dengan mengasihi kita dan kematian Tuhan Yesus? Nah adik-adik, ternyata Lose, adik-adik dan juga semua orang di dunia ini merupakan manusia yang berdosa. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang berdosa akan binasa. Binasa maksudnya akan dihukum. Dihukum, apa yang didapatkan? Dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Bukan hanya hal itu adik-adik, yang paling mengerikan adalah hubungan kita dengan Allah, pencipta kita yang memberi nafas kehidupan kepada kita, itu menjadi rusak adik-adik. Nah, untuk itu Tuhan Yesus karena ia sangat mengasihi kita, ia tidak mau kita ini binasa, kita ini dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya
Tuhan Yesus, ia datang ke dunia, lalu ia menyerahkan nyawanya, dirinya untuk dihukum dan mati adik-adik. Dan ia mau hubungan kita dan juga Allah itu menjadi baik kembali. Nah, begitu adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, maka kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti akan diselamatkan. Kita tidak perlu takut lagi, wah saya masuk neraka atau masuk surga ya. Kita tidak perlu takut lagi adik-adik. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan kembali menjadi baik. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena perbuatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang mau menjadi juru selamat kita, yang mau mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya agar kita disucikan, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tapi syaratnya ialah kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan menjadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan kita, tempat harapan kita. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita diubahkan. Dulu kita yang statusnya orang berdosa, orang yang harus dihukum, tetapi karena kematian Tuhan Yesus mengubahkan status kita menjadi orang yang dibenarkan. Dulu yang berdosa, sekarang sudah dikuduskan, disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini lo semua, ajak adik-adik semua yang sudah bisa membaca, kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ayat firman Tuhannya terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, kita baca ayat ini, tapi di kata akan dunia ini kita ganti, karena begitu besar kasih Allah akan saya. Kita tunjuk diri kita dan bilang kata saya. Jadi kata dunia ini kita ganti dengan kata saya. Oke adik-adik, sudah siap? 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kayaknya kalau untuk adik-adik Indria untuk menghafal ayat ini agak susah ya, karena panjang sekali. Tapi Lose punya cara bagaimana kita bisa menghafalnya. Kita mau menghafal ayat firman Tuhan ini dengan lagu. Nah adik-adik pasti sudah pernah dengar lagunya ini yang dibuat oleh Lause Yosua. Kita nyanyi bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah adik-adik, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Namun sebelumnya kita akan tutup di dalam doa.
Kita berdoa ya adik-adik, bagaimana sikap berdoa? Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah mengorbankan dirimu untuk mati di kayu salib, menerima penghukuman yang kekal, agar kami anak-anak-Mu tidak binasa, tidak dihukum, tetapi memperoleh hidup yang kekal, bisa kembali lagi memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memulihkan kami ketika kami masih terus bergumul dengan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau berkomitmen sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan menjadikan Tuhan sebagai sandaran kami, menjadi pengharapan kami, menjadi tempat andalan kami dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati sepanjang minggu yang akan kami lalui. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dapat memberkati banyak orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan Yesus, jaga kami, berikan kami kesehatan, dan juga berikan kami kepintaran dalam setiap sekolah kami, pendidikan kami, dan juga berkati untuk orang tua kami, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.